Perkenalkan, saya Nita Hairunisa dengan nomor pokok mahasiswa 212121096. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2021 Universitas Siliwangi. Video ini merupakan salah satu proyek dari tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah prosa fiksi. Mudah-mudahan dengan proyek ini, dengan melalui video ini, saya bisa memberikan kebermanfaatan dan teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Perkenalkan, saya Nita Hairunisa dengan nomor pokok mahasiswa 212121096. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2021 Universitas Siliwangi. Video ini merupakan salah satu proyek dari tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah prosa fiksi. Mudah-mudahan dengan proyek ini, dengan melalui video ini, saya bisa memberikan kebermanfaatan dan teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Baik teman-teman, kita saat ini akan beranjak ke pembicaraan kita yang pertama, yaitu tentang sinopsis dari cerpen karya Ayu Utami dengan judul Terbang. Diceritakan adanya kisah perjalanan terbang seorang ibu yang sudah memiliki 2 anak dan memilih pisah pesawat dengan suaminya. Tokoh aku atau namanya adalah Ari menyulut perdebatan dengan suaminya yaitu Jati. Sejak anaknya sudah bisa ditinggal untuk tidak ikut perjalanan, tokoh aku memutuskan untuk tak akan terbang bersama suami dalam satu pesawat lagi. Salah satu di antaranya harus terbang lebih dahulu. Setelah pesawatnya dipastikan mendarat dengan selamat, barulah tokoh aku atau suaminya bisa berangkat melakukan perjalanan terbang, yaitu dengan pesawat. Akan tetapi ini disebabkan karena adanya ketakutan dari tokoh aku ini apabila terjadi kepada suami atau dirinya, sehingga akan mengakibatkan anaknya yatim piatu. Untuk mengurangi hal tersebut, maka tokoh aku ini bersikeras untuk tidak melakukan perjalanan secara bersamaan. Karena setidaknya kalau misalnya menurut dia adalah kalau misalnya terjadi sesuatu di perjalanan di antara salah satu tokoh aku maupun suaminya, maka anaknya masih punya harapan untuk memiliki salah satu orang tua dari anaknya tersebut. Nah, selanjutnya tokoh aku ini melanjutkan perjalanan dengan penuh gemetar, menelan lidah yang sangat mendalam, mengunci gesper dan hati yang berdebar. Dia melakukan perjalanan selama 7 jam di dalam pesawat. Di dalam pesawat tersebut, selain dia merasa ketakutan, dia sudah memilih tabungan atau dia sudah menitipkan segala perasaan jiwa raganya ke kotak hitam kokpit yang ada di bawah kursinya. Dia merasa bahwa di perjalanan itu dia menyetorkan jiwa raganya ke angkutan umum yang dia tidak akan tahu kapan bisa mengambilnya lagi atau bahkan tidak, karena selamat di perjalanan melalui pesawat itu bagi tokoh aku ini adalah suatu keajaiban atau bonus bagi seseorang yang selamat tersebut. Sehingga di sepanjang jalan dia hanya merasa ketakutan, dia merasa akan mati saat itu juga, dan dia seakan tidak punya harapan karena ketakutan itu. Dan di perjalanan untuk mengalihkan rasa takutnya, dia melakukan kegiatan untuk membaca buku, salah satu buku. Singkat cerita adalah teman perjalanan yang duduk di kursi pinggir dari tokoh aku ini. Awalnya dia sangat tidak tertarik untuk bisa mengobrol dengan teman perjalanan karena dia rasa itu hanya membuang-buang waktu dan kita juga tidak akan mengingatnya kembali, itu hanya akan sia-sia. Dia lebih baik memilih untuk membaca buku yang bisa memberikan ilmu kepadanya gitu. Nah, akan tetapi untuk teman perjalanan yang satu ini, dia merasa dia asik, dia sama dengan tokoh aku ini, dia cocok, dia ramah,
dan dia bisa menenangkan tokoh aku ini di sepanjang jalan sampai pada di Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu teman-teman untuk sinopsis dari cerpen prosa Terbang karya Ayu Utami. Baik, untuk selanjutnya setelah teman-teman sudah menyimak tentang sinopsis dari prosa cerpen Terbang karya Ayu Utami, saya mengajak teman-teman untuk mengenali prosa tersebut apakah termasuk ke angkatan berapa. Nah, di sini kita akan kupas, kita akan bahas tentang Terbang prosa karya Ayu Utami ini termasuk kepada angkatan periodisasi berapa gitu. Apakah termasuk ke Balai Pustaka? Apakah termasuk ke Pujangga Baru? Apakah termasuk ke angkatan 45 atau lain sebagainya? Nah, di sini prosa Terbang karya Ayu Utami termasuk ke dalam prosa angkatan 2000-an atau angkatan reformasi. Cerpen karya Ayu Utami ini pertama kali dipublikasikan di Harian Kompas pada tanggal 20 April 2008. Prosa ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan reformasi dan 2000-an yang dimulai pada tahun 1998, yaitu tepatnya pada saat pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut dengan Gus Dur, lalu Megawati Soekarno Putri. Angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang ulasan kajian, yaitu kembali lagi kepada judul kita, yaitu kita akan membedah tentang sisi sosiologi, sisi sosial dan juga psikologi dari tokoh yang disajikan atau yang diceritakan dari prosa Terbang karya Ayu Utami ini. Nah, kenapa kita harus mengkaji hal tersebut? Sebenarnya teman-teman, di slide ini juga dijelaskan bahwasannya dalam hubungan dengan kajian atau analisis karya sastra, sebuah teori sastra adalah sebuah pisau bedah atau pisau bedah yang digunakan untuk mengoperasi karya sastra tersebut. Itu artinya ibaratnya ketika kita ingin mengetahui ada gangguan apa di telinga kita, tentu kita akan melakukan operasi atau melakukan tahapan-tahapan yang bisa mendapatkan informasi tentang gangguan yang ada di telinga kita. Tidak mungkin kita ingin tahu informasi tentang gangguan dari telinga kita, tapi kita membedah dari perut kita. Nah, itu halnya seperti dalam sastra. Ketika kita ingin mengkaji sastra itu di pandangan atau di sisi mana, misalnya nih, prosa Terbang karya Ayu Utami ini saya ingin ingin mengetahui dari sisi sosialnya, sehingga perlu kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan pisau bedah, yaitu dengan teori sastra yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu jawabannya dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Nah, begitu pula dengan pendekatan psikologi yang akan kita kupas habis, yang dijadikan pisau, yang dijadikan alat, yang dijadikan pendekatan untuk mendapatkan informasi. Sebenarnya apa sisi psikologi maupun sisi sosial dari prosa Terbang karya Ayu Utami ini, gitu teman-teman. Lalu pada cerpen Terbang karya Ayu Utami ini, kita akan mencontohkan beberapa kutipan-kutipan di dalamnya, lalu kita akan analisis bersama. Nah, baik teman-teman, kita hadirkan untuk yang pertama ini adalah kutipan yang akan kita bedah dari prosa cerpen Terbang karya Ayu Utami. Kutipan yang pertama begini katanya: "Aku yang ngotot agar kami terbang terpisah. Kubatalkan satu tiket yang telah dipesan suamiku. Tiket murah pula, sehingga aku harus membayar besar untuk perubahan jadwal. Tapi biar saja, aku merasa lebih aman begini, terbang terpisah darinya." Nah, kita bedah dari kutipan ini adalah di sini mencerminkan bahwa tokoh aku ini atau Ari, istri dari Jati ini, berada dalam sosial ekonomi yang tidak miskin. Artinya
dia masih bisa mampu untuk bisa membayar tiket meskipun itu menjadi mahal karena adanya perubahan jadwal terbang yang jadwal tiket terbang yang sudah dipesan sebelumnya oleh suaminya itu. Nah, sosial ekonominya masih aman dan ekonomi tersebut bagi tokoh aku ini tidak berbanding berharganya dengan ketakutannya karena takut anaknya nanti akan yatim piatu dan lain sebagainya. Lebih baik aman salah satunya daripada keduanya akan celaka di perjalanan karena dia karena tokoh aku ini sudah terdoktrin dirinya takut takut kalau misalnya memang melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau terbang di udara itu dia merasa menyetelkan dirinya yang selamat dan tidaknya itu hanya keajaiban gitu. Jadi sosial ekonominya aman dan lebih kuat rasa takutnya daripada harga tiketnya gitu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kutipan kedua. Sejak dua anak kami sudah bisa tidak ikut dalam perjalanan, sejak kami telah bisa meninggalkan mereka di rumah, aku memutuskan untuk tak akan terbang bersama suami dalam satu pesawat lagi, atau terbang pada waktu bersamaan. Salah satu di antara kami harus terbang lebih dulu. Setelah pesawatnya dipastikan mendarat dengan selamat, diketahui dengan cara mengirim SMS, barulah yang lain boleh berangkat. Ini keputusanku yang harus dilaksanakan. Jadi, suamiku menelikung tidak menurut seperti kemarin ia mengurus tiket kami, ia akan tahu rasa aku membatalkan tiketku dan memesan kembali. Nah, teman-teman, dari kutipan ini kita bisa mendapatkan informasi dengan pisau bedah analisis sosiologi bahwasannya sikap dari tokoh aku ini atau Ari, istri dari Jati, itu sangat buruk kepada suaminya. Dia memaksa atau bahkan dia berani berdebat gitu dengan suaminya. Karena seharusnya memang seorang istri kepada suaminya itu kita harus senantiasa bersikap baik gitu kan ya. Nah, di sini mencerminkan bahwa tokoh aku ini memiliki sifat atau karakter sosial yang sangat buruk dan tidak baik untuk bisa dicontoh apalagi untuk anak-anaknya. Akan tetapi kita bedah lebih mendalam lagi kenapa dia melakukan hal seperti itu, seperti halnya yang tadi kutipannya yaitu membatalkan tiketku dan memesan sendiri gitu kan katanya. Nah, alasan dari pernyataan tersebut karena tokoh aku ini ya kembali lagi dengan tanggung jawabnya karena dia merasa takut kalau anak-anaknya nanti akan yatim piatu jika melakukan perjalanan bersama-sama dengan suaminya. Karena apabila terjadi sesuatu ketika perjalanan lalu posisi terbangnya berdua, maka sangat tidak ada harapan bagi anak-anaknya untuk bisa memiliki orang tua meskipun salah satunya. Itu sebab dari tokoh aku ini bersikap seperti itu. Jadi dari alur cerita ini memang mencerminkan bahwa sikap dari Ari atau tokoh aku ini sangat buruk kepada suaminya gitu. Tapi dilatar belakangi karena kepedulian dan tanggung jawabnya kepada anaknya itu sendiri gitu teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah banyak membicarakan tentang sosiologi, sisi sosiologi dari tokoh aku ataupun dari alur cerita yang disajikan oleh Ayu Utami sebagai penulis dari prosa ini. Kita akan beranjak ke pembahasan tentang membedah prosa tersebut ke pendekatan psikologi sastra. Mungkin teman-teman ada yang sebagian sudah tahu mungkin ya dari yang menonton video ini, tapi ada juga yang belum. Nah, untuk teman-teman yang belum, kita bisa belajar bersama. Untuk teman-teman yang udah tahu, kita bisa mengingat-ingat kembali pembahasan-pembahasan atau materi yang sudah kita dapatkan. Baik, untuk pendekatan psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra sebagai memiliki posisi yang lebih dominan. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa psikologi sastra tak hanya menyodorkan model penelitian saja, melainkan diikutsertakannya bentuk kreativitas dalam pendekatan melalui teks. Nah, jadi teman-teman, karya prosa yang memang kita hanya bisa menikmati keindahan dari alur cerita yang disampaikan oleh penulis, tapi kita juga bisa mendapatkan poin penting dari sisi psikologi atau apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis tentang alur cerita ini, khususnya di pendekatan psikologi, atau kita lebih mendekat ke sisi
psikis atau psikologi dari seseorang, khususnya dari tokoh yang disajikan dari cerita prosa ini gitu teman-teman. Baik, ini teman-teman kutipan yang bisa kita bedah untuk melakukan pendekatan psikologi sastra. Kutipannya, aku mengunci gesper sabuk pengaman. Mesin pesawat propeller sudah menyala. Derunya seperti makhluk hidup terkena bronkitis, penyakit yang sudah lama tidak disebut-sebut di negeri ini. Kini orang lebih mengenal infeksi saluran pernapasan atas alias ISPA. Kira-kira begitu aku merasa. Derau mesin baling-baling ini setiap saat bisa batuk darah, lalu kolaps. Aku memandang ke bandara yang kecil yang lebih pantas disebut rumah besar ketimbang pelabuhan. Suamiku tampak di sana, berdiri kacak pinggang, menunggu saat melambai hingga pesawat lenyap di udara. Di atas gunung-gunung yang berkeliling, aku menelan ludah. Terbang adalah menyetorkan nyawa kepada perusahaan angkutan umum. Kita bisa mengambilnya kembali, bisa juga tidak. Dan tak ada rantai. Kalau untung hanya ada tiba dengan selamat. Aku sesungguhnya sangat takut. Penyiksaan akan berlangsung 7 jam, termasuk transit dan ganti pesawat. Tapi selalu ada cara untuk survive. Kusetorkan diriku yang cemas, yang bertanggung jawab, yang berkeringat dingin, membayangkan anak-anakku kehilangan ibu yang menghangatkan mereka dalam sayap-sayapku, yang menitikan air mata atas jerih payah suami bagi kami. Kusetorkan diriku yang itu bersama jiwaku ke kotak hitam di kokpit. Jati, kalau ada apa-apa denganku, aku yang kamu miliki ada di kotak hitam itu, ya. Yang duduk di kursi sekarang adalah aku yang lain. Aku yang kuat untuk menghadapi kengerian, yaitu aku yang tak bertanggung jawab. Aku yang tak memiliki suami ataupun anak-anak. Aku yang lajang petualang. Teman-teman bisa simakan ya dari kutipan yang tadi dibacakan bahwasannya ada beberapa tanda-tanda atau gejala-gejala yang coba digambarkan oleh penulis yang dialami oleh tokoh aku ini, sehingga dari sisi psikologi muncullah atau dapatlah informasi bahwa gejala tersebut adalah gejala dari penyakit aerophobia. Nah, pendekatan psikologi inilah yang bisa membawa kita mengetahui, oh ternyata tokoh aku ini memiliki penyakit aerophobia, dan kita bisa menggali lagi apa itu aerophobia gitu kan ya. Nah teman-teman, aerophobia ini dikenal juga dengan istilah aviophobia, merupakan kondisi ketakutan berlebihan yang dialami oleh seseorang saat melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Penderita aerophobia biasanya menghindari berpergian dengan menggunakan pesawat gitu teman-teman. Diperkirakan sekitar 20% orang dewasa yang melakukan perjalanan dengan pesawat mengalami kondisi seperti ini. Hal ini dibuktikan dengan gejala aerophobia yang mengalami keringat dingin, berdebar-debar dan denyut jantung yang cepat, sesak napas, kehilangan dirinya di perjalanan yang tidak akan kembali karena kecelakaan pesawat. Itu merupakan salah satu gejala dan ketakutan-ketakutan yang memang adalah indikator dari penyakit aerophobia ini gitu teman-teman. Itu adalah kutipan yang kita bisa bedah dan kita dapat informasinya bahwa dari sisi psikologi tokoh aku ini memiliki penyakit aerophobia. Seperti itu teman-teman. Baik, dari sekian panjang pembahasan kita di video ini, jadi kesimpulannya teman-teman, pada cerpen terbang karya Ayu Utami ini dibedah dan dijelaskan tentang kehidupan sosial dan psikologi dari tokoh aku. Kesimpulan dari keadaan sosial yang sudah diuraikan sebelumnya adalah tokoh aku ini memiliki kepribadian baik dan bertanggung jawab, apalagi terhadap keluarganya. Hanya saja di beberapa keadaan membuat cerpen ini menyajikan alur yang mengarah pada tindak sosial buruk. Ini dapat dilihat dari sikapnya pada suaminya dan sikap dinginnya tanpa komunikasi di dalam pesawat, dan bisa berinteraksi dengan baik pada saat bersama dengan teman perjalanan yang membuat hatinya luluh dan merasa asik serta tenang.
Nah, sedangkan dari sisi psikologinya, hasil bedah menemukan bahwasannya tokoh aku ini memiliki penyakit aerophobia atau dikenal dengan istilah aviophobia, merupakan kondisi ketakutan berlebihan yang dialami oleh seseorang saat melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Begitu teman-teman. Wah, sangat luar biasa ya, ternyata dari sebuah prosa yang memang itu lebih banyak bertujuan untuk menghibur atau dengan keindahan-keindahannya bagi pembaca, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dengan cara membedah pesan ataupun apa yang coba disampaikan oleh penulis melalui alur cerita prosa yang disajikannya gitu teman-teman, karena memang sastra ini atau prosa ini memberikan pendidikan kepada kita khususnya untuk pembaca dan apresiator tentunya yang ingin memperdalam tentang karya-karya sastra terutama pada sastra-sastra yang sangat berperan penting di zamannya gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi Bunda Nita Nurhayati Magister Humaniora yang sudah memberikan tugas kepada kami, karena setidaknya sebelum ini menjadi pembelajaran untuk orang lain, kami khususnya kelas C dan saya pribadi khususnya yang menjadi penindak atau menjadi orang yang bertugas gitu untuk mengkaji hal ini. Jadi sebelum ke orang lain, kami lebih dulu untuk berusaha memahami dan menjadi apresiator untuk mengapresiasi dari suatu karya sastra prosa khususnya yang memang memiliki peranan-peranan penting di tatanan kemasyarakatan. Seperti itu. Terima kasih banyak Bunda, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah stay pada video saya sampai akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dadah.